Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Tentu di pagi hari ini, di pertemuan kita yang sudah 13 ya, pada mata kuliah kalkulus. Mudah-mudahan pada pagi hari ini jadi mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan yang menjadi bahan pelajaran atau bahan kuliah yang bisa jadi terus pelajari sehingga nanti bisa bermanfaat. Juga ini menjadi topik atau menjadi bagian materi yang akan kita ujiankan atau kita ujikan pada ujian akhir semester nantinya ya. Baik adik-adik, di pertemuan 12 atau di pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk turunan atau fungsi-fungsi ya. Maka di pertemuan 13 ini kita akan bicara mengenai nilai-nilai stasioner ya. Oke, apa itu stasioner? Saya sudah siapin materinya pada hari ini. Ya. Oke. Jadi kalkulus 13 ini kita akan bicara mengenai nilai-nilai stasioner ya. Pada pertemuan ini konsen kita hanya mencari atau menentukan mana yang dikatakan nilai itu stasioner. Oke, baik. Yang pertama, kalau kita lihat dulu pada fungsi grafik ini ya, pada grafik ini di mana grafik fungsi ini yaitu Y sama dengan Fx, oke. Yang mana pada grafik ini akan dijelaskan mengenai fungsi tersebut mempunyai nilai stasioner. Dikatakan dalam grafik ini dikatakanlah fungsi tersebut akan memiliki nilai stasioner apabila grafik ini atau dalam bentuk fungsi ini dijelaskan dalam urutan atau dalam gambar kurvanya. Oke, sebentar saya akan melihatkan dalam ini. Ya. Nah, jadi ini tadi dalam bentuk kurvanya kalau kita lihat pada X ya, X sama dengan A ya. Yang mana dalam hal ini adalah titik atau titik pertemuan kurva ya. Titik pertemuan kurva di mana X sama dengan A yang mengatakan itu stasioner. Nah, yang berikutnya adalah X sama dengan B ya. Ini X sama dengan B dan X sama dengan C. Nah, ini ada disebutkan bahwasanya fungsi tersebut mempunyai nilai stasioner ya. Jadi nilai stasioner itu bisa di X sama dengan A, bisa di X sama dengan B, dan X sama dengan C. Kenapa? Karena di titik-titik tersebut gradien garis singgungnya 0. Ah, ya. Dalam pertemuan 12 kita bicara persamaan garis singgung dan garis normal ya. Nah, jadi ini gradien garis singgungnya itu adalah 0, jadi bisa memenuhi ya. Baik, kita lanjut. Dalam hal ini ada jenis-jenis stasioner. Yang pertama, nilai fx di sekitaran x sama dengan a. Jadi nilai fx-nya berada di sekitaran x sama dengan a. Oke, maka dalam dua atau garis bilangan ini, nilai yang positif dan nilai yang negatif itu akan terlihat positif itu berada di sebelah ini, dan ini adalah untuk nilai yang negatifnya. Nah, ini dikatakan maksimum, artinya disebut nilai balik maksimum atau FA, nilai balik maksimumnya. Pada yang kedua, jika F aksen, ya, ini F aksen, tadi Fx ya, berarti F aksen itu turunan ya. Nah, berarti F aksen X ya di sekitar X sama dengan C. Nah, di mana ini akan disebut atau memiliki nilai yang minimum ya, sehingga disebutlah nilai balik minimum atau FC ya.
Yang berikutnya, nilai f aksen X di sekitaran X sama dengan B. Nah, ini disebutlah dia titik atau disebut titik belok FB. Jenis stasioner yang terakhir adalah f aksen X di sekitaran X sama dengan D. Ini positif semua, maka nilai titik belok FD. Jadi tadi ada nilai titik belok FB dan titik belok FD. Kalau FB negatif, kalau FD itu positif. Baik. Untuk lebih mudah ya, kita akan menjelaskan bentuk ini dalam menyelesaikan soal. Tapi sebelumnya yang perlu kita pahami di sini ada namanya syarat-syarat fungsi atau nilai mutlak maksimum serta nilai minimum dari nilai stasioner. Yang pertama, syarat maksimum itu adalah f aksen X sama dengan 0. Turunan X-nya sama dengan 0 ya. Maka turunan kedua X-nya lebih kecil 0. Syarat minimum ya f aksen X juga harus sama dengan 0 dan syarat yang keduanya adalah f turunan kedua X itu lebih besar 0. Baik, kita lihat contoh. Nilai stasioner fungsi fx ya. Nilai stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1 dan tentukan pula fungsinya. Oke, kita lihat. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Oke. Maka f aksen X ya sama dengan turunan. Jadi kalau diturunkan dia x pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2 kurang 2 kali. Oke. Sorry. Ini ada. Ini positif ya, sorry. Ini tambah ya. Tambah. Jadi tambah 12 ya. Tambah 2. Tambah 12. Oh, tidak. Oke. Iya. Udah pas, sorry. Ini sudah pas. Sudah pas ya. Saya keliruan tadi. Jadi dia sudah pas. Oke. 12x tambah 9 ya sama dengan 0. Oke. Sehingga F ini mempunyai nilai stasioner jika f aksen X sama dengan 0. Maka 3x pangkat 2 tambah 12x kurang 12x ya. Kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Oke. Maka 3 kali x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. 3 kali x kurang 3
X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kalau kita lihat nilai stasionernya ya. Nilai stasioner F3 ya atau X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 6 kali 3 pangkat 2 dikurang 9 kali 3 tambah 1. Ini kita masukkan tadi ke nilai yang 3x pangkat 2, ya 3 kali x pangkat 3 ya, x pangkat 3. Jadi kita masukkan nilai x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Ya. Oke. Ini 1. Jadi ini tadi kita masukkan ke sini, nah, baru nilai ininya ini tambah 1. Oke. Sehingga F3-nya ya, maka F3 sama dengan 3 kali 3 27 kurang 6 kali 3. 3 kali 3 9. Berarti 6 kali 9 kurang 9 kali 3 27 tambah 1. Maka F3 sama dengan 27 dikurang 6 kali 9 54. 54 tambah 27 tambah 1. Maka F3 sama dengan 54 ya, 27. Oke. Minus 1 ya. Kan? Jadi dia 27 dikurang 54 tambah 27 ya. Oke. Ini positif 1. Oke. Sekarang kita lihat. Dan untuk F3 untuk X sama dengan 1 ya. Maka untuk F1 di mana X-nya sama dengan 1. Ya, jadi sehingga F1 sama dengan, tulis ulang aja, X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 tambah 9X tambah 1. Oke. F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1 tambah 1. Maka F1 sama dengan 1 kurang 6 tambah 9 tambah 1. Maka F1 sama dengan 5. Nah, ini maksimum. Ini minimumnya. Ya. Itu maksimum dan itu minimumnya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam garis sebuah garis bilangan ya. Nah, ini 1 dan ini 5 ya. Positif, negatif, positif. Oke. Ini adalah jadi F mempunyai nilai stasioner di F3 sama dengan 1 dan F1 sama dengan 5 ya. Nah, ya. Yang mana 5 ini adalah yang maksimum dan 1 itu adalah yang minimum. Oke, baik. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 2 ya. Ya.
Tentukanlah nilai stasioner fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 12x kurang 10 dan tentukan pula titik stasionernya. Oke, kita coba jawab. Oke. Dari fx-nya tadi adalah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 12x kurang 10. Oke. Ya. Maka turunan pertamanya sama dengan 3 kali 2, 6x pangkat 2 tambah 6x kurang 12. Ini turunan pertamanya ya. Jadi yang 10 tidak lagi. Jadi yang diturunkan itu adalah x pangkat 2x pangkat 3 dan 3x pangkat 2 dan 12x. Oke. Maka f turunan ini ya sama dengan 0. Jadi f aksen ini ya, f aksen x-nya juga harus sama dengan 0. Ya, dari ini kita bisa melanjutkan ya dari turunan pertamanya 6x pangkat 2 tambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Jadi 6 kali x pangkat 2 tambah x kurang 2 sama dengan 0. Maka x pangkat 2 tambah x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga bentuknya x tambah 2, x kurang 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Maka x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan minus 2. X kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan positif 1. Oke. Mana nilai stasionernya? Ya. Nilai stasionernya untuk x sama dengan minus 2. Ya. Maka f minus 2 langsung saja kita masukkan ke nilainya. 2 kali minus 2 pangkat 3 tambah 3 kali minus 2 pangkat 2 kurang 12 kali minus 2 kurang 10. Ya. Maka sama dengan 2 kali minus 8, karena minus 2 kali minus 2 positif 4 kali minus 2 minus 8. Ya. Tambah 3 kali 4 kurang 12 kali minus 2. Berarti minus kali minus positif 24 kurang 10. Sama dengan minus 18 tambah 12 tambah 24 kurang 10. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 10. Oke. Sekarang untuk x sama dengan 1 ya. F1 sama dengan 2 kali satu ya, 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 kurang 12 kali 1 kurang 10. Sama dengan 2 tambah 3 kurang 12 kurang 10. Oke. Sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 kurang 12 kurang 10. Berarti minus 7 minus 10. Min 17 ya. Dari sini kita tahu ini yang maksimum dan ini yang minimum. Oke, kalaupun mau digambar garis bilangan bisa seperti tadi ya. Oke, itu adalah bentuk yang kedua ya. Dalam fungsi yang atau bentuk soal yang kedua pada fungsi
nilai stasionernya. Oke. Kita lihat yang contoh berikutnya ya. Sebentar. Kita ambil, artinya dalam fungsi ini kita coba, sudah dua tadi ya, dua soal yang kita coba selesaikan. Sekarang kita mau bergerak untuk melihat soal yang ketiga. Namun pada soal ketiga ini kita harus menentukan titik baliknya juga ya. Dari persoalan yang kita Oke. Kita lihat lagi share screen-nya. Oke. Nah, ini titik balik dan fungsi maksimum ya. Baik, kita jawab. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 7/2 X pangkat 2 tambah 12X tambah 2. Ya, turunan pertamanya atau F aksen X-nya sama dengan X pangkat 3 kurang 7X. Ini 2 kali 7 kan 14. 14 bagi 2, 7 ya. Tambah 12. Dan F turunan kedua X-nya itu turunan kedua ya. 2X kurang 7. Oke. Di sini kita bisa melihat nilai stasionernya ya. Nilai stasioner untuk F aksen X sama dengan 0. Maka X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sama dengan 0, yaitu X kurang 3, X kurang 4 sama dengan 0. Maka X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Oke. Titik balik maksimum ya. Balik maksimum. F aksen X sama dengan 0. Kita mau uji nilai X sama dengan 3. Sehingga F turunan kedua X itu lebih kecil 0. 2X kurang 7 lebih kecil 0. Maka 2X lebih kecil 7. Sehingga X lebih kecil dari 7/2. Nah, kita mau uji titiknya ya. Oke. Uji nilai X sama dengan 3 ke soal. Berarti Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 7/2 X pangkat 2 tambah 12X tambah 2. Oke. Maka F3-nya 1/3 3 pangkat 3 dikurang 7/2 3 pangkat 2 tambah 12 kali 3 tambah 2. Sama dengan 1/3 kali 27 kurang 7/2 kali 9
tambah 36 tambah 2. Sama dengan ini tinggal 9 kurang 9 kali 7 per 2. 7 kali 9 disederhanakan nanti. Oke. Oke. 3 per 6 per 2 tambah 38 ya. Ya, tambah 38. Oke. Sudah. Oke, sama dengan 94. Oke, 47 kurang 6 3 per 2 ya, 63 per 2. Ya. Atau sama dengan 47 ya, 47 9 kali 9. Oke, 9. Oke, kita hitung dulu ya. 9 tadi 9 biar jangan salah nih. 9 kali 7 63. Oke, ini ada yang keliru di sini. Kita perbaikin dulu. Salah jadi rapot. Oke. Ini 9 ya. Dikurang 63 per 2 tambah 38. Oke. Ini dulu. 9 ini harus samakan penyebutnya dulu. Yang 2 ini samakan penyebutnya. Berarti ini 2 kali 2, 18 per 2. Oke, ini sambung sini. 18 per 2. Ya. 18 per 2 dikurang 63 per 2 tambah 30. Samakan saja nggak apa-apa. Jadi 38 ini kalau kita kalikan ya, 38 kali 2 76 per 2. Oke ya. Jadi 18 dikurang 63 min 45 per 2 tambah 76 per 2 ya. Jadi positif 31 per 2. Oke. Ini hasil dari persamaan tadi ya. Sekarang kita mau masukkan. Berarti 30, maka titiknya ya. Titiknya maksimum atau minimum. Nah, ini F3-nya ini sama dengan 31 per 2 ya kan. Itu titiknya itu 3,31 per 2. Oke. Sekarang titik baliknya. Titik baliknya itu F aksen X sama dengan 0. Kita uji nilai X sama dengan 4. Maka F turunan kedua. X lebih besar 0. 2X kurang 7 lebih besar 0. Maka 2X lebih besar positif 7. Maka X-nya lebih besar 7 per 2. Oke. Ini bentuknya. Ya. Oke. Ini tambah lagi ya. Bentar.
Sekarang baru kita uji nilainya, ya. Uji nilai X sama dengan 4 ke soal. Ya, sama. Berarti soalnya tadi adalah fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 7/2 X pangkat 2 tambah 12X tambah 2. F4 sama dengan 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 7/2 kali 4 pangkat 2 tambah 48. Ya. Langsung nggak ya? Tambah 2. Maka F4 sama dengan 64/3 kurang 56 tambah 48 tambah 2. Maka F4 64/3 kurang 6. Maka F4 64 kurang 18/3 sama dengan 46/3. Titik baliknya ya, maka titik balik minimumnya F4 sama dengan 46/3. Itu pada titik 4,46/3. Oke, ini contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang keempat ya. Ini contoh yang terakhir nih. Ya, tentukanlah nilai balik maksimum dan minimum. Balik minimum dari fungsi fx. X sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 13x tambah 1. Oke, kita jawab. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 13x tambah 1. Maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 tambah 10x kurang 13. Turunan kedua x sama dengan 6x tambah 10. Syarat stasioner ya. Syarat stasionernya itu adalah f aksen x sama dengan 0. Sehingga 3x pangkat 2 tambah 10x kurang 13. Maka sama dengan 0 ya. Oke. Sehingga 3 kali x pangkat 2. Oke. Ini syarat stasioner ya. Baik. Ini syarat stasionernya. Nanti Dedik tentukan habis itu ini syarat fungsi atau titik maksimum. Oke. Baik. Baru nanti dimasukkan nilainya ya. Nah, jadi nanti ini tinggal dilanjutkan aja, dimasukkan nilainya. Carilah mana titik balik minimum dari fungsinya. Oke. Jadi yang keempat ini silakan dilanjut.
prosesnya seperti tadi ya. Proses seperti tadi. Nah, lanjut sebagai post test. Jadi ada 3 soal post testnya. Ya. Yang berikutnya ini soal proses yang ini 2 ini nomor 2 ya. Ini soal yang kedua. Oke, sorry, salah. Ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga. Berarti ada 3 soal prosesnya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Begitu juga dengan adik-adik semua. Silakan ulang-ulangi lagi materi ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik dan benar. Sampai ketemu kita di pertemuan 14. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi semua.